Assalamualaikum Pak Peri. Salah. Lagi santai Ini kok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang lagi santai, Ibu. Aduh, Mungkin aku gak kok. kenapa Ibu Desi kelihatannya bermuram durja seperti itu? Seperti ada sedang Iya, Alhamdulillah. Kalau iya. untuk Bu Desi waktunya selalu disediakan. Saya mau curhat Pak. Ada Karena masalah ini, apa Bu Desi? ya kalau nggak diceritakan Oke. gimana ya? Curhat masalah apa Bu Itu Desi? curhat masalah supervisi kemarin. Ya, Oke. Kalau ada masalah Bu Desi, jangan segan-segan untuk menyampaikan dengan saya. Nanti kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan saja ada solusi dari permasalahan ini. Saya siap menjadi pendengar yang baik dari permasalahan Ibu Desi. Oke, kita mulai ya diskusi ya. iya boleh Pak. Oke, yang pertama sebelum Bu Desi mengungkapkan permasalahannya, saya mau tahu dulu Bu Desi, kira-kira apa harapan Bu Desi dari diskusi kita kali ini? Harapannya Dari sih yang kita Pak, diskusikan dengan ini. cara Desi cerita seperti ini ke Bapak, pengennya itu nanti setelah didiskusikan ada jalan keluar bagaimana Desi itu bisa bercerita langsung ke kepala sekolah untuk memberikan argumen bahwa yang dibicarakan pengawas itu tuh untuk lebih lanjutnya ya agar tidak berlarut kayak itu Pak, karena di sini Desi merasa tidak enak. Karena seolah-olah kan melanggar tidak mematuhi saran-saran yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi saran yang diberikan oleh pengawas, ceritanya Desi pengennya Bapak kepala sekolah bertemu langsung dengan kepala sekolah kayak itu untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi masalahnya, saya dapat ulangi, simpulkan. Jadi Bu Desi pengennya setelah kita bercerita berdiskusi ini, Ibu adalah keberanian ya Bu ya, untuk berbicara dengan kepala sekolah tentang masalah supervisi kemarin ya Bu ya. Iya. Punya keberanian, punya pendapat, sehingga teguran itu yang diberikan kepada Bu Desi dirasakan sebenarnya kurang tepat ya Bu ya. Begitu Ibu ya harapannya ya. Iya. Ya, kita kan kemarin supervisi nih. Ya, bisa diceritakan Bu masalahnya seperti apa kronologisnya Bu? Iya, supervisi kemarin itu kan dari pengawas sekolah. Nah, pada saat pelaksanaan, urutan pelaksanaan supervisi sudah jelas seperti KD, tujuan pembelajaran, dan metode yang saya gunakan. Tetapi di sini ketika di langkah-langkah pembelajaran, di sini dirasakan kurang pas oleh Bapak pengawas sekolah karena saya tidak mengajar itu tanpa menggunakan buku teks. Tetapi sudah saya jelaskan kepada Bapak pengawas sekolah kalau saya walaupun tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan sumber-sumber dari buku lain. Bahkan saya menggunakan sumber dari Google, sumber dari artikel seperti jurnal, dan sumber yang bisa mendukung pembelajaran saya dan sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Tetapi tetap saja Bapak pengawas sekolah bahwa saya itu disuruhnya untuk mencantumkan buku teks. Nah, di sini ya seperti itu Pak, karena ada buku teks. Dari situlah karena saya tetap bersikeras bahwa sumber yang saya gunakan itu memang sudah mengacu pada pembelajaran. Alhasil Bapak pengawas sekolah itu menceritakan dengan kepala sekolah, dia merasa tersinggung seperti itu. Dan Bapak kepala sekolah sendiri menyampaikan kepada saya, nah saya ini rasanya kurang plong kayak itu untuk mencari solusinya, makanya bercerita ke Bapak gimana jalan keluarnya. Saya paham maksudnya Bu ya.
Jadi kalau boleh saya ulangi, jadi permasalahannya karena Ibu Desi pada saat mengajar bukan buku teks, dan yang itu yang membuat pengawas sekolah kita merasa kurang pas begitu ya. Padahal Ibu Desi kan sudah mengajar sesuai dengan kurikulum ya, bahkan sudah menggunakan belajar yang lain. Dan Pak pengawas sekolah tersinggung ya Bu ya, kalau tidak salah tadi pengawas sekolah tersinggung menyampaikan hal itu kepada kepala sekolah memarahi Bu Desi begitu Bu ya. Oke, oke Bu ya, saya dapat masalahnya seperti itu. Ya, kemudian, iya Pak, kalau memarahi sih tidak memarahi, enak kalau Pak pengawas itu tersinggung seperti itu. Oke, ya masalah tersinggung sih personal ya Bu ya. Ada orang yang mudah tersinggung, tapi kadang ada juga orang yang biasa-biasa saja. Jadi intinya Bu Desi sih jangan mudah tersinggung. Baik, nah sekarang permasalahan Bu Desi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah kan hanya menegur Ibu Desi karena pengawas tadi merasa tersinggung, gitu kan? Iya. Bu Desi mungkin belum menjelaskan secara detail kenapa alasan Ibu Desi tidak menggunakan buku paket. Kira-kira menurut Ibu Desi, apalah kekuatan yang Ibu Desi miliki untuk meyakinkan kepala sekolah, Bu? Ya. Untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa Ibu Desi melakukan itu tidak salah. Di sini saya itu sudah menyampaikan kemarin itu bahwa Pak, kalau saya tidak menggunakan buku teks itu, karena saya rasa di buku teks itu agak sulit untuk mencerna pembelajaran bagi anak-anak. Maka dari itu saya mencari sumber lain yang lebih memudahkan untuk anak-anak memahami materi yang dipelajari. Nah, tapi ya ternyata memang argumen saya itu tidak kuat. Karena setelah saya pelajari, oh iya, tidak sesuai kayak itu Pak. Mungkin dengan diadakannya buku teks itu sebagai pembanding nantinya untuk jadi argumen saya yang mencari sumber lain itu. Mungkin ada, kalau kepala sekolah tentang argumen Bu Desi dirasa masih kurang, mungkin ada hal lain Bu yang bisa meyakinkan kepala sekolah bahwa yang Ibu lakukan ini benar, tidak bertentangan dengan kurikulum 2013 yang kita lakukan sekarang. Kemudian buku paket itu hanya sekedar sekedar alat bantu lah, jadi bukan satu-satunya sumber belajar begitu. Mungkin Ibu punya cara lain untuk meyakinkan kepala sekolah yang tadi dianggap masih kurang begitu. Ya, di sini saya menekankan kepada Pak sekolah, Pak, kita kan sudah merdeka belajar nih, jadi anak-anak bisa kan untuk menggunakan sumber internet lain, bahkan mungkin nanti untuk lebih lanjutnya saya bisa mengajak anak untuk melihat langsung sumbernya ke internet untuk mencari anak sumber bantuan sumber belajar lain selain yang di buku itu, karena yang namanya merdeka belajar kan tidak membatasi anak-anak untuk mencari info lebih lanjut, saya bilang seperti itu. Itu salah satu kekuatannya Pak. Oke. Tapi yang jadi masalah itu kan kepala sekolah belum yakin, belum bisa menerima bahwa yang Ibu Desi lakukan itu benar ya, tidak menyalahi. Nah mungkin untuk lebih meyakinkan ada hal lain mungkin Bu, misalnya mungkin solusinya, salah satunya ya Bu, salah satu alternatifnya dengan menunjukkan peraturan-peraturan, mungkin bisa ditunjukkan seperti itu, tunjukkan dengan kepala sekolah bahwa yang dilakukan ini tidak salah. Begitu, kita tidak boleh mengajar hanya terpaku pada buku paket. Mungkin bisa itu dilakukan. Ibu punya cara yang lain yang Ibu rasakan inilah saya begitu. Nah, inilah potensi saya, inilah kekuatan saya bisa meyakinkan kepala sekolah akan hal itu. Ada nggak Bu? Ya, untuk itu dari semenjak saya mendapat teguran, saya mencari-cari informasi lebih lanjut. Tapi ternyata memang kebanyakan info-info yang didapat, bagus, ternyata memang saya
keliru di sini. Maka dari itu saya tidak enak, merasa tidak enak kepada kepala sekolah dan merasa tidak enak juga kepada Bapak pengawas sekolah. Kekeliruan saya di sini bahwa saya bersikeras nih. Oh Bu, oh Pak, saya ini itu loh menggunakan sumber-sumber lain ini untuk memudahkan anak-anak dalam belajar. Dan sedangkan yang di buku teks ini cukup sulit untuk dimengerti. Nah, ternyata saya itu keliru. Ternyata yang namanya buku teks itu merupakan pegangan bagi seorang guru. Di situ kan ada buku pegangan guru, ada buku pegangan siswa, dan saya banyak menggali informasi lagi, dan setelah dicermati memang buku teks itu bukan berisi sendiri, melainkan merupakan susunan dari beberapa orang yang memang kompeten di bidangnya untuk menyusun buku teks itu, untuk dirancang, disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan saat ini. Nah, di sini kekeliruan saya, maka dari itu saya merasa kurang enak seperti itu, Pak. Jadi Oke, Bu ya. Jadi masalahnya sudah dapat sekarang Bu ya. Dan kalaupun dicari tahu, masalahnya sudah tahu, sudah jelas, sudah terang-benderang. Nah, dan saya pikir apa yang Ibu Desi punya, Ibu Desi lakukan, ya, itu menjadi kekuatan bagi Ibu Desi untuk meyakinkan kepala sekolah, ya, untuk meyakinkan kepala sekolah. Oke. Nah, gunakanlah kekuatan itu untuk meyakinkan beliau. Tinggal lagi ke depan ini apa rencana yang harus dilakukan, Ibu? Ya, supaya masalah ini selesai. Ya, rencana ke depannya supaya masalah ini selesai, saya itu ingin mengikuti anjuran yang diberikan oleh Bapak pengawas sekolah, karena memang buku teks itu bagus Bu ya. Walaupun kita memakai sumber dari berbagai sumber yang ada, tetapi buku teks itu tetap kita cantumkan sebagai buku utama, sumber utama. Karena itu tadi Pak, di situ memang berisi sesuai dengan kurikulum, memang dirancang dan memang sinkron dengan buku siswa. Nah, di sini mungkin kehilafan saya tidak terlalu mempelajari buku teks tadi, karena saya menganggap mencari solusi yang lebih mudah. Walaupun di buku teks itu bisa dicerna untuk pembelajaran yang lebih mudah, tetapi karena saya sudah mendapatkan sumber yang lebih mudah tadi, saya tidak mencantumkan buku teks itu. Tetapi di sini saya akan merencanakan untuk memperbaikinya, bahwa dalam setiap pembelajaran itu akan dicantumkan buku teks dan sumber tambahan lainnya. Dan saya mencari Permendiknas pun tentang kejelasan buku teks ini. Untuk yang permen terbaru belum saya dapatkan, tetapi di Permen 2005 itu memang ada, ternyata menjelaskan bahwa buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah, yang membuat materi pembelajaran menjadi lancar dalam rangka peningkatan kompetensi siswa. Dan di buku teks kurikulum 2013 sih bukan hanya kompetensi siswa yang ditingkatkan, tetapi juga dalam segi sikap, tingkah laku siswa, di situ sudah terinci. Nah, di sini kekeliruan saya, Pak. Jadi intinya saya akan memperbaiki. Baik Ibu ya, itu rencana yang bagus Ibu ya. Rencana yang bagus. Jadi rencana Ibu akan, kalau boleh saya ulangi lagi, rencana Ibu akan mengikuti anjuran dari pengawas. Ibu tahu bahwa itu adalah sebuah kehilafan menurut Ibu ya. Iya. Menurut Ibu. Tapi itu kan sifatnya subjektif ya Bu ya, karena menurut pengawas yang lain kan belum tentu juga salah ya. Nah, sekarang itu rencana Ibu untuk memperbaiki masalah yang Ibu hadapi. Tapi kan Ibu kan masih punya masalah dengan kepala sekolah, kan merasa tidak enak, merasa, itu apa rencana Ibu yang Ibu lakukan dengan kepala sekolah?
Ya, rencananya saya itu dalam jangka waktu dekat ini inginnya berbicara dengan kepala sekolah. Tetapi untuk mengawali pembicaraan itu saya bingung, Pak. Maunya ada yang menjembatani seperti itu. Nanti saya berbicara Oh, gitu Bu seakan ya. ya, seakan-akan masalah ini kan tidak berlarut nanti kata Bapak Kepala Sekolah, padahal niat saya untuk Oke. bertemu langsung itu untuk memberitahu bahwa, oh iya ternyata yang disarankan oleh pengawas sekolah itu memang benar, seperti itu. Dan mungkin nanti Bapak Kepala Sekolah Oke, sesuatu yang bagus sih Bu ya. Jadi Ibu berniat, iya, Bu ya. Jadi Ibu berencana akan menemui kepala sekolah untuk membicarakan masalah itu ya Bu ya. Untuk membicarakan masalah itu, Ibu merasa bahwa itu sebuah kegelapan ya. Kemudian tadi kan dalam menjalankan rencana ini kan pasti ada hambatan, pastilah. Setiap rencana pasti ada hambatan, Bu ya. Nah, siapa orang-orang yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan masalah ini supaya berhasil begitu, Bu? Ya kalau dalam rencana memang ada hambatan, Pak. Ibu kan yang Saya ada kepala sekolah, tapi kalau Iya, ada benar. Saya bisa minta tolong untuk bermediasi dengan kepala sekolah dan mungkin yang bisa membantu saya itu Pak Ferry sendiri karena saya berani menceritakan seperti ini. Saya lihat Pak Ferry itu oh, memang ada kedekatan dengan kepala sekolah ya. Jadi saya minta tolong seperti itu. Dan untuk ukuran keberhasilan rencana ini, saya kira kalau dijembatani dengan Bapak mungkin bisa berhasil seperti itu. Dan minta tolong oke. dijadwalkan. Terima kasih ya, Ibu sudah memberikan apresiasi untuk saya. Iya, Pak. Ya, saya memang berharap Bapak bisa. Oke, kalau masalah kedekatan dengan kepala sekolah, saya memang dekat dengan kepala sekolah, Bu. Rumah kami bersebelahan dengan rumah kepala sekolah, jadi memang tidak jauh, Bu ya. Iya, saya siap, Bu. Saya siap memberikan menjadi orang ketiga lah. Saya siap untuk melakukan itu ya. Tapi sekali lagi kita berkomitmen bahwa setelah permasalahan kita ini selesai, ya komitmen tadi seberapa kuat lah Ibu bisa menjaga komitmen itu. Tadi kan Ibu akan mengikuti dari pengawas begitu. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen itu? Ya, untuk menjaga yang bisa komitmen. mengingatkan Ibu kalau Ibu lupa, kalau Ibu. Ya, karena pada awalnya saya sudah bercerita kepada Bapak, saya inginnya Bapak bisa mengingatkan saya. Jadi saya percayakan Bapak bisa mengingatkan saya dalam saya berkomitmen ini. Takutnya saya juga lupa, Pak. Dan baiknya itu dijadwalkan nantinya, Pak. Tolong untuk penjadwalan pertemuan ini Bapak yang menjembataninya dan saya yang akan mencatat dan melaksanakannya langsung untuk bertemu dengan kepala sekolah. Oke, saya siap menjadi orang yang ketiga, orang yang mengingatkan Ibu kalau komitmen Ibu itu dianggap sudah mulai berkurang untuk konsisten dilaksanakan ya. Dan baik, kita akan atur jadwalnya ya Bu ya, kita akan atur jadwal, saya akan menghubungi kepala sekolah ya, kira-kira kapan Bapak kepala sekolah punya waktu, nanti silakan Ibu kalau memang perlu didampingi oleh saya, kita bersama-sama membicarakan masalah itu ya. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai Bu ya. Iya, Pak, insya Allah tidak ada masalah. Itu masalah miskomunikasi aja Bu ya. Masalah miskomunikasi. Nah, nanti di sini Pak saya ada rencana ketika Bapak sudah menjadwalkan saya bertemu dengan kepala sekolah. Di sini rencana tindak lanjut saya itu ingin memperbaiki RPP yang saya buat dan akan saya cantumkan buku teks dan sumber lainnya. Dan itu pun akan saya terapkan pada langkah-langkah pembelajaran berikutnya seperti itu. Nah, itu Pak
akan sebagai tindak lanjut saya jika saya sudah bisa Oke. dalam sekolah seperti itu. Oke, this a good idea. Bagus ya. Mudah-mudahan Ibu bisa konsisten ya melaksanakan itu dan saya akan mengingatkan. Baik Ibu ya. Sekarang ini sudah mulai masuk jam belajar Bu ya. Saya harus ke kelas, kita udah selesai ya. Oh iya. Ibu sudah komitmen untuk melaksanakan hasil dari diskusi kita ini ya. Mudah-mudahan dapat dilaksanakan dengan. Dan ingat ya, saya adalah orang yang akan selalu mengingatkan Ibu apabila konsistensi itu dirasa sudah mulai berkurang. Oke? Sip? Iya Pak, itu saya yang Sip. Terus semangat, tepuk semangat. Ya, harus semangat. Iya Pak, harus semangat. Maka dari itu saya itu Oke, Bu ya. Tetap semangat Ibu ya. Oke. Saya ke kelas dulu Bu ya. Assalamualaikum.